Hai guys, kali ini kita akan membahas tentang 7 pejabat negara yang tersandung skandal cinta terlarang. Belakangan ini kita disuguhkan dengan cerita-cerita miris yang tak kunjung berhenti dari para pejabat publik, mulai dari isu penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan mohon maaf kepada pemirsa sekalian, satu lagi yaitu urusan selangkangan. Para pejabat publik yang notabene petugas yang diberikan amanah oleh negara untuk menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada publik, ternyata banyak yang tersandung ketiga hal tersebut. Kali ini Mimin akan bahas urusan cinta terlarang dulu. Kapan-kapan kita ulas urusan yang lain. Sepakat? Oke, lanjut. Pejabat negara sudah seharusnya menjaga tindak tanduknya karena menjadi panutan publik. Namun ironisnya, alih-alih menjadi panutan, beberapa pejabat ini justru terlibat skandal asusila, seolah tidak belajar dari kasus yang sudah ada sebelumnya, baik pejabat pusat dan daerah yang telah tertangkap di tengah berbuat asusila. Akibatnya mereka harus rela dicopot dari jabatannya. Kali ini Mimin sudah merangkum para pejabat hidung belang yang pernah menghebohkan jagat maya dengan wanita simpanannya, hingga kasus terbaru Hasyim Asy'ari, mantan ketua KPU yang dicopot karena kasus selangkangan dengan CAT. Tonton sampai akhir ya. Berikut beberapa pejabat yang pernah terlibat skandal perselingkuhan hingga asusila. 1. Bupati Katingan selingkuh dengan istri polisi. Tahun 2017 lalu, publik digegerkan dengan ulah Bupati Katingan, Kalimantan Tengah. Asalnya AY, begitulah inisialnya. Bupati Katingan ini tertangkap basah sedang berselingkuh dengan istri anggota Polri yang juga pegawai rumah sakit berinisial FY. Hingga akhirnya AY dimaksulkan dari kursi bupati karena kasus perselingkuhan tersebut. Tak hanya itu, pada 26 Juli 2019, AY juga divonis dihukum 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi sebesar 7,8 miliar atas raibnya dana APBD sebanyak 35 miliar. Wow. Tato menyebut penggerebekan itu dilakukan sekitar pukul 2 dini hari. Saat digerebek, diketahui pasangan selingkuh ini berada di dalam kamar. Subhanallah. 2. Skandal pelecehan seksual mantan Gubernur Riau, Anas Ma'amun. Agustus 2014, Anas Ma'amun sempat terlibat kasus dugaan pelecehan seksual. Tepatnya 27 Agustus 2014. Anas dilaporkan oleh mantan anggota DPRD Sumardi Tahir ke polisi karena diduga melakukan pelecehan terhadap putrinya berinisial WW. Pada 25 September 2014 lalu, KPK menangkap Gubernur Riau Anas Ma'amun atas dugaan suap alih fungsi lahan. Sebelumnya, pada awal September, Anas sempat dilaporkan oleh Sumardi Tahir ke Markas Besar Kepolisian RI terkait pelecehan seksual terhadap seorang wanita berinisial WW. Sebaliknya, dia mengaku diperas oleh WW yang meminta uang sebesar 1 miliar ke dirinya. Kasus ini lantas tenggelam lantaran pada akhir September 2014, Anas dicopot oleh KPK atas kasus korupsi yang menjeratnya. Saat itu, keluarga korban mengaku sudah berusaha meminta Anas mengajukan permohonan maaf, tetapi tidak ada respon. Sementara Anas sendiri membantah telah melakukan pelecehan seksual terhadap WW. 3. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kepergok mesum di hotel. Kali ini kasus perselingkuhan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Seorang hakim pengadilan agama Kota Padang Panjang, Elvia Darwati. Elvia Darwati digerebek di Hotel Dahlia, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saat itu Elvia ditemukan bersama seorang pria yang diduga selingkuhannya. Ibu hakim yang menjabat Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang itu digerebek langsung oleh Wali Kota Bukit Tinggi. Keduanya dikenai sanksi Perda nomor 3 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum dan dibawa ke kantor Satpol PP Bukit Tinggi pada Desember 2016. Kemudian Elvia Darwati diberhentikan dengan hormat dari institusinya.
4. Dandim Sidoarjo dengan artis Arzetti Bilbina. Pada Oktober 2015, publik dihebohkan dengan penggerbekan seorang artis bersama Dandim Sidoarjo. Dandim Sidoarjo, Letkol Kaf Rezeki Indra Wijaya, dan anggota DPR Arzetti Bilbina digerebek saat berada di sebuah hotel di Lawang, Malang, Jawa Timur. Menurut Rizky, pertemuan itu sebatas membahas dana bantuan pembangunan masjid di panti asuhan yang diasuhnya. Tak berselang lama, Rizky dikabarkan mengajukan surat pengunduran diri dari Kesatuan TNI Angkatan Darat. 5. Kasus video mesum Bupati Kutai Kartanegara. Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, pernah menjadi sorotan setelah sebuah video panas yang diduga diperankannya menyebar luas di masyarakat. Wajah Rita sempat menggemparkan publik pada tahun 2000 lalu. Video filmnya tersebut beredar di internet. Meskipun saat itu internet belum booming, namun video dalam lempengan tersebut paling dicari di seantero pedagang film-film bajakan di kota-kota besar. Saat itu belum marak penggunaan ponsel yang bisa merekam video, apalagi media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Namun, anak bupati itu memiliki perlengkapan untuk merekam adegan mesum dengan handycam. Skandal tersebut digunakan lawan-lawan politiknya untuk menyerang putri Bupati Kutai Kartanegara. Meskipun begitu, Rita Widyasari tetap melenggang sebagai bupati di kabupaten paling kaya di Indonesia itu. Namun, ini bupati cantik ini tengah mendekam di lapas perempuan Pondok Bambu sejak Juli 2018 terkait kasus gratifikasi. 6. Skandal Yahya Zaini dan Maria Eva. Masih ingatkah kalian dengan Muhammad Yahya Zaini? Skandal video syur dengan penyanyi dangdut Maria Eva sempat menghebohkan masyarakat Indonesia. Pada 2006 silam, kala itu Yahya masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Keduanya terlibat sedang berada di sebuah kamar hotel. Ketika video mesum tersebut mencuat, pihak Yahya Zaini sempat menyatakan rekaman itu hanya rekaan. Namun, setelah ada pengakuan langsung dari Maria Eva mengenai video tersebut, Yahya Zaini yang kala itu menjabat ketua bidang kerohanian salah satu partai politik, pada akhirnya ia mundur sebagai anggota DPR RI. Ia juga meminta maaf atas kesalahan dan kehilafannya. 7. Skandal Hasyim Asyari dan CAT. Ketua KPU Hasyim Asyari dinyatakan DKPP bersalah karena terbukti melakukan asusila kepada anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN wilayah Den Haag, Belanda. DKPP pun memberhentikan Hasyim sebagai ketua dan anggota KPU. Awal mereka terjadi pada bulan Oktober. Saat itu ada acara bimbingan teknis atau BIMTEK yang diikuti ketua dan anggota PPLN di Bali. Dalam acara ini ada agenda jalan sehat pada 31 Juli 2023. Perkenalan antara Hasyim dan korban terjadi di agenda tersebut. Pada bulan ini, KPU menyelenggarakan BIMTEK di Belanda yang dihadiri 16 PPLN selama 6 hari. Kemudian pada 3 Oktober 2023, Hasyim menelpon korban dan memintanya datang ke hotel tempatnya menginap di Amsterdam. Korban pun menyanggupi permintaan Hasyim. Saat itu terjadilah hubungan badan di antara keduanya. Setelah kejadian itu, komunikasi mereka sebut semakin intens, guys. Bahkan Hasyim disebut mengirimkan foto dengan caption "My love". Wow. Hai. Kemudian ada juga pesan WhatsApp, pandangan pertama turun ke hati. Romantis juga ya ketua KPU ini. Komunikasi terus berlanjut, bahkan korban dibelikan sejumlah barang oleh Hasyim. Hasyim juga membantu korban mengurus pembelian apartemen. Hingga Hasyim diketahui beberapa kali membelikan tiket pesawat untuk korban. Kita doakan ya, semoga ini yang terakhir dan tidak ada lagi oknum pejabat yang kepincut dengan Will atau wanita idaman lain. Amin.